pisaunya di mana napis kan? Ndi. Kira-kira bayi Oh. Daud. Tempat ibadah, Hah? tempat ibadah. Tempat ibadah. Itu kopi lah di golongan wong purut ya. Wae dula. Ndi. Bulan talo kol beli berat. Hawla ya kopi lah. Kopi lah itu kelompok golongan Golongan kelompok. ya kelompok. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati jamaah rutin waqiahan dan ngaos kitab Mukashafatul Qulub ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu niki kula lan panjenengan sedaya masih tetap istiqomah ngaos kitab Mukashafatul Qulub karangan Al-Ghazali. Sederenge mangga hadiah Fatihah yang disampaikan untuk muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Gus Dur, seluruh pendiri penegak NU Kabupaten Indramayu, ulama Singaraja Singajaya, Syekh Syakir Wodgali, Mbah Samaun, Mbah Muflih bin Mukhtar, Yai Haji Muhammad Sufri, khusus Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali, ila hadratin Nabi Mustafa wa likulliyatin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Mangga sarang-sarang maos surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katsibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين
ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Baca doa Waqiah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi suratil waqi'atis syarifah wa munzila hadhihi suratil munifah nas'aluka ya Allah bismikal fattahir razzaqil ghaniyil mughnil karim an taftaha lana abwaaba rahmatik wa fadlika wa rizqik wa antarzuqona minan ni'mati tamamaha wa minal asmati dawamaha wa minal afiyati husulaha wa minad dunya khairaha wa minal ma'ishati arghadaha wa minal arzaqi awsa'aha wa minal amwali adzalaha wa abarakaha wa minal ulumi anfa'aha wa minal akhlaqi ahsanaha wa minal matalibi nailaha wa minal akhirati na'imaha wa tuhniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tuhniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tuhniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tukrimana bil ijabati wal qabul ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal mudhnibin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bangga kitab Mukasabatul Qulub karangan cetakan Al-Haramain halaman berapa? 11 halaman 11 alinea kedua maka Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 15 alinea ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya den critakaken den riwayataken apa annahu setune kelakuan iku kana ana iku fi Bani Israila ing dalem Bani Israil sapa sing ana rajulun wong lanang fasikun kang fasik wa kana lan ana sapa rajulun fasik ana iku la yamtaniu ora bisa nyegah sapa si rajulun fasik anil fiski saking perbuatan fisik hatta dojja sehingga gemuruh ribut siapa sing ribut ahlu baladihi penduduk desane si rajul wa ajazulan pada lemah orang mampu sapa si ahlu baladi an man'ihi saking nyegah rajul an fiskihi saking kelakuan faseke si rajul fatadorra'u maka
nuli ndepe-ndepe sapa si ahli baladi ilallahi maring Gusti Allah taala hale malur Allah fa auha maka paringi wahyu sapa Allah Gusti Allah taala hale malur Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diwaring wahyu anna fi bani Israil, jadi Gusti Allah langsung naik wahyu ning Nabi Musa. Anna fi bani Israil setuhune iku ana ing bani Israil ana apa saban bocah lanang fasikon sing fasik. Fa akhrajahu maka nuli ngetokaken sapa si Nabi Musa hu ing rajul min baladihim saking desane ahli baladi hatta taqau sehingga ora tumiba ora terjadi alaihim ing atase bani Israil ing atase ahli baladi apa annaru geni atau panas bisa babi fiskihi kelawan sebab faseke si rajul. Faja'a maka nuli teka sapa Musa Nabi Musa alaihissalam fa akhrajahu maka nuli ngetokaken sapa si Nabi Musa ing rajul fa dhahaba maka nuli lunga sapa ashabu bocah lanang mauka ila qaryatin maring siji desa minal qura saking satu desa lain. Fa amara maka perintah sapa Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa perintah apa ayyukhrijau ing yen ngetokaken sapa Musa ing rajul min tilkal qaryati saking mengkono-mengkono desa. Fa akhrajahu maka nuli ngetokaken sapa si Nabi Musa ing rajul sapa Musa. Fa akhrajahu maka nuli ngetokaken ing rajul atau ing saban sapa Musa Nabi Musa ila apa ali salam fa kharaja maka nuli metu sapa si rajul ila mafazatin maring arah-arah atau padang pasir lah arah-arah bahkan ning timur tengah ya padang pasir laisa ora ana iku fiha ing dalam mafazah apa hulkun makhluk wala zarun lan tanduran wala wukhusun lan satu hayawan wala tuyurun lan pira-pira manuk. Pamarido maka nulis sakit sapa si rajul fitil kal mafasati ing dalem mengkono-mengkono arah-arah atau padang pasir. Walai salan ora ana iku ing dalem indau ing dalem sandinge rajul apa muayyanun mata air ayyanu yu'ayyinu mata air, sumber air. Yu'ainuhu kang bisa nolongi apa muayyan ing rajul. Bahwa ko amangan nuli tiba alat sapa rajul alat turabi ing atase lemah. Wa wadu ala nyelehaken sapa rajul sahu ing sirahe rajul alaihi ing sahu ing sinae rajul alaihi ing atase turab. Wa qala lan ngocap sapa si rajul lau kanat lamun ana apa walidati wong tua loro wong walidati wong tuane isun iku indaroksi ing dalem sandinge sira isun la rahimatni maka yakti melas sapa si walidati ing ingsun wala bakat lan yakti nangis sapa si walidati ala madzallati dzalla yadillu hinaya ala madzallati ngatasé inane ingsun walau kana lamun ana sapa walidi bapane isun iku hadiron hadir la aanani maka yakti nulungi sapa si walid ing ingsun wa tawallalan wala yuwali tawalan tauliyah wa tawalla lan apa nam bakal ngurusi tawalla kan waliya bakal ngurusi sapa si walid
amri ing masalah isun. Walau kanat lan lamun ana sapa zaujati bojo isun ana iku hadiratan hadir labakat maka yakti nangis sapa si jauzah ala firaqi ing atase pisah ingsun. Walau kana lamun ana apa auladi pira-pira anake isun ana iku hadirina hadir kabeh inding dalam sanding ingsun labakau bakau maka yakti nangis sapa si aulad khalfa janazati ing dalam pinggire jenazah isun. Walaqulu lan yakti ngucap sapa si aulad Allahumma ighfir Allahumma du Gusti ighfir muga-muga ngampura panjenengan liwalidina maring wong tuane kula al-huribi kang hurib aneh ad-dhaif sing dhaif al-asi kang akeh maksiate al-fasiki kang fasik al-matrudi kang den tolak min baladi saking desane si rajul ila qaryatin maring siji daerah wa minal qaryati lan maring jadi setiap desa ditolak ila mafazatin maring salah satu arah-arah wa minal mafazati wa yakhruju metu sapa si rajul minad dunya saking dunya ilal akhirati maring akhirat aisan hale ketun putus asa mingkulil asyai saking saben-saben sesuatu. Jadi begini, haka annahu kana fi Bani Israil rajulun fasik. Pada satu ketika di zaman Bani Israel, berarti kalau Bani Israel itu kan zaman Nabi Musa. Jadi seluruh nabi-nabi 25 nabi itu semuanya adalah keturunan dari yang 24 itu semuanya keturunan dari Bani Israel. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu keturunan dari orang Arab. Karena Nabi Muhammad itu anaknya Nabi Ismail. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu kan ketika nikah dengan Siti Sarah itu punya nama anak namanya Nabi Ismail. Dengan Nabi Hajar punya anak namanya Nabi Ishak. Lah Siti Hajar ini keturunan Israel. Kalau Sarah keturunan Arab. Nah, sehingga apa? Seluruh nabi-nabi yang jumlahnya 24 itu adalah keturunan dari Bani Israel. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak mengakui nabi karena nabi itu adalah bukan keturunan dari Bani Israel. Makanya sampai sekarang orang Israel itu pasti akan selalu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam karena memang dari dulunya seperti itu. Dari sejarah agama-agamanya seperti itu. Lah dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang laki-laki rajulun fasikun, ada seorang laki-laki yang fasik. Fasik itu artinya ini orang yang melanggar ajaran-ajaran Allah, orang yang meninggalkan perintah Allah, ya ngaku Islam tapi tidak sholat, malah melakukan perbuatan dosa, pelanggaran dosa yang besar, itu namanya fasik ya. Fasik itu seperti itu. Beda antara fasik dengan munafik ya. Hampir sama kan. Kalau munafik ini adalah orang-orang yang melakukan yang memiliki sifat nifak. Nifak itu adalah orang-orang yang kelihatannya ketika di depan itu baik, tetapi di belakang kenyataannya dia adalah menghancurkan. Nah, itu namanya nifak. Jadi bermuka dua. Nifak apa namanya? Munafik itu orang-orang yang punya muka dua. Makanya kan ciri-cirinya orang munafik itu kan ada 3. Satu, orang munafik itu ketika berkata itu bohong. Di depannya itu baik, tapi dia tidak akan melaksanakan apa yang dia ungkapkan. Jadi kelihatannya baik, tapi dia menyimpan hal-hal yang buruk. Itu munafik. Ketika berjanji, dia janjikan baik. Ya nanti insya Allah saya datang. Nah itu kan baik.
tapi justru dia nanti tidak akan ditepati. Nah, jadi. Dan satu lagi, ketika misalnya dikasih amanat, karena memang misalnya ini orang kelihatannya baik, akhirnya dikasih amanat, dijadikan pemimpin atau dikasih kepercayaan, tapi khona, nanti dia akan khianat gitu loh. Itu ciri-ciri munafik. Jadi beda ya antara fasik dengan munafik. Itu harus dipahami. Dan kedua-duanya sama-sama bahaya. Wa kana la yamtani'u anil fiski hatta duha ahlu baladihi. Jadi orang yang fasik ini itu melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga di desa itu, di kampung itu menjadi ribut. Meskipun ribut, wa ajazu an man'ihi an fiskihi. Orang sekampung itu tidak mampu untuk mencegah dia. Kenapa tidak mampu mencegah? Biasanya dia itu seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu, seorang yang misalnya jadi pemimpin, jadi bupati atau jadi, pokoknya dia jadi pemimpin lah gitu. Jadi, dan dia punya kekuatan sehingga orang tidak mampu untuk menghadang kefasikannya gitu loh. Fatadorru ila Allah Ta'ala. Kemudian satu kampung itu beristighosa. Ayo kita masuk ke satu musola, bareng-bareng doa maring Gusti Allah. Akhirnya kampung itu berdoa kepada Allah. Nah, ini sini penting. Jadi dulu juga pokoknya beristighosa itu sangat penting, karena kemungkinan besar ketika kita melakukan istighosa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu Allah kabulkan. Ini dulu ada, ini sudah ditanya ada. Kemudian masuk ke dalam satu tempat yang kalau orang Yahudi itu kan zaman dulu itu ya, sebelum Nabi Muhammad itu namanya itu tempat yang untuk sholat itu mau dioih ya apa tadi itu ada. Jadi di situ kumpul kemudian berdoa agar laki-laki itu dikeluarkan dari desa tersebut. Nah, ternyata apa? Doanya itu didengar oleh Allah. Ketika beristighosa itu doanya didengar oleh Allah. Setelah didengar oleh Allah, kemudian karena pada waktu itu nabinya itu adalah Nabi Musa, kemudian Allah langsung menginformasikan doanya satu kampung itu kepada Nabi Musa. Setelah itu fa'auhallahu ta'ala ila Musa sallallahu alaihi wasallam anna fi bani Israil saban fasikon wa akhraja min baladihim. Wahai Musa, Gusti Allah ya, itu ada sekelompok satu desa berdoa kepada amaku. Jadi berdoa minta laki-laki yang fasik itu dikeluarkan dari desanya. Maka sekarang tugasmu wahai Musa untuk mengeluarkan laki-laki itu. Karena Nabi Musa itu kan salah satu nabi yang bisa langsung dialog dengan Allah. Makanya disebut kalimullah. Tapi satu-satunya nabi, ya nabi yang kalimullah. Bisa dialog dengan Allah, tapi satu-satunya nabi yang ucapannya itu enggak jelas gitu loh. Ngomongnya pelo lah. Istilahnya kayak orang sekarang itu kan banyak yang pelo itu. Jadi kalau ngomong itu enggak jelas dan menjelaskan ke orang itu kurang bisa paham. Itu Nabi Musa itu kelemahannya itu. Karena dirinya itu mengetahui kelemahannya ya, paham apa yang disebut, apa yang dijelaskan oleh Allah, tapi untuk menjelaskan ke orang lain Nabi Musa itu nggak bisa. Dan itu diakui oleh dirinya. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku orang yang bisa menerjemahkan apa yang aku pahami gitu. Akhirnya Allah langsung ya udah
itu aja Harun itu. Nah, ini Harun diangkat jadi nabi atas rekomendasi dari Nabi Musa. Makanya kayak misalnya kalau wali nih, Wali Songo, Sunan Kalijaga itu menjadi wali rekomendasi dari Sunan Bonang. Itu pentingnya guru itu seperti itu. Jadi guru itu bisa merekomendasikan derajat supaya seperti dirinya. Makanya di dalam ajaran tasawuf itu ada satu istilah mursyid. Mursyid itu apa? Orang yang memang sudah sampai bertemu dengan Allah. Kemudian si mursyid ini ketika pengen menunjuk penggantinya, doa kepada Allah, ya Allah, si A ini jadikanlah penggantiku. Kemudian karena memang si mursyid ini kan sudah bisa dialog langsung dengan Allah, hadir. Jadi dalam kehidupannya itu sudah ya kelihatannya badannya di bumi. Kayak misalnya Habib Lutfi, itu kelihatannya fisiknya itu di bumi kan. Fisiknya di bumi, menginjak tanah, tapi jiwanya itu melangit. Jadi di aras. Karena jiwanya di aras, lah Allah itu kan tempatnya di aras. Sehingga apa? Berdialog dengan Allah itu mudah. Allah selalu hadir dalam hidupnya. Itu enaknya seperti itu orang-orang ahli sufi itu. Dan orang-orang ahli sufi itu sudah tidak menginginkan apa-apa. Iya, sudah tidak menginginkan apa-apa. Tapi justru ketika seorang sudah tidak menginginkan apa-apa hal yang terkait dengan urusan dunia, maka tubuh fisiknya itu akan menjadi magnet. Seluruh dunia itu akan tersedot ke dirinya. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu tidak ada yang miskin, kecuali dia menghendaki, gitu. Tidak ada. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah seorang sufi periode tabi'in, setelah sahabat tabi'in ya. Itu yang menciptakan teori juhud. Jadi yang juhud, istilah juhud itu yang menciptakan adalah Hasan Al-Basri. Tapi Hasan Al-Juhud itu kan artinya kan tidak terikat dengan dunia, itu juhud. Jadi orang yang sudah bisa tidak terikat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, itu disebut zuhud. Tapi zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan fisik. Bukan berarti ketika orang zuhud kemudian dia harus pakaiannya compang-camping seperti pengemis. Enggak. Zuhud itu adalah amalan hati. Tapi amalan fisiknya kayak Hasan Al-Basri itu pakaiannya ya seperti raja. Iya. Kendaraannya melebihi raja. Kehidupannya begitu luar biasa, berlimpahan. Tapi dia sudah tidak terikat dengan hal yang terkait dengan urusan dunia. Itu kan yang susah itu. Ya sampean juga bisa, kalau bisa sampai ke derajat tajrid itu namanya tajrid. Tidak terikat dengan urusan dunia, maka tubuh fisiknya itu akan menjadi magnet hal-hal yang terkait dengan dunia. Ketika menjadi magnet kan enak. Tapi dia sudah tidak mikirin itu. Tapi hidupnya berlimpah. Itu yang menciptakan teori zuhud itu loh. Ingat, ketika ada orang yang memahami zuhud itu adalah pakaiannya compang-camping, itu adalah sebuah kekeliruan dalam pemahaman. Karena zuhud itu adalah amalan hati. Jadi ada amalan hati, amalan fisik, itu beda ya, dibedakan. Tuh. Makanya tidak boleh melihat tapi ada orang yang terkenalnya dekat dengan Allah, dekat banget, diangkat oleh Allah sebagai wali. Tapi memang dia ditugaskan oleh Allah hanya untuk berdoa. Dan dia tersembunyi. Ini namanya
wali Malamatia, tersembunyi. Jadi ada di satu kampung, seorang yang memang kewaliannya tersembunyi. Setiap ada dia orang, tanaman apa aja tumbuhnya hebat. Orang-orang yang di sekitarnya jualan laku semua. Daerah lain pada beli ke situ. Tapi orangnya itu apa? Tempatnya di pinggir di pinggir sawah, terus di pinggir tempat-tempat buang sampah. Kalau anak-anak lewat tuh dilemparin. Tapi ketika dilempar berdarah, dia enggak menangis, enggak merintih, tapi bersyukur, alhamdulillah. Itu setiap ada orang itu di desa itu terpindah, pasti semuanya itu menjadi berkah. Wah, itu kayak gitu orangnya itu. Makanya kita enggak usah menghina, misalnya ada orang compang-camping, enggak usah lah. Barangkali itu adalah salah satu kekasih Allah yang ditugaskan seperti itu dulu. Nah, itu pentingnya di situ. Wah, ada orang pakaiannya compang-camping kita menghina, jangan. Barangkali dia salah satu wali yang ditugaskan oleh Allah untuk berdoa secara tersembunyi. Nah, itu sih yang luar biasa. Ada. Itu pada zaman Nabi Musa. Ada. Lah, begitu dia itu sakit, gitu loh. Sakit. Kemudian meninggal. Dulu ada yang seperti itu. Setelah begitu meninggal, orang kan nggak ada yang berani, nggak ada lah semuanya orang menghina, waktu hidupnya aja menghina kan, masa sih meninggal mau dikuburkan. Pada saat itu Allah mengutus seorang ulama besar lewat mimpi untuk mengkafani, memandikan dan lain sebagainya orang itu. Ulama itu menyuruh anak buahnya untuk datang ke tempat itu. Karena yang merintah adalah ulama besar ya, akhirnya ngikut semua. Terus dijelaskan kata ulama itu bahwa saya menyelesaikan mayit ini itu adalah informasi dari Allah. Karena ini adalah salah satu kekasih Allah. Semuanya yang dulu pernah nginap dan sebagainya nangis pada saat itu. Seperti itu. Makanya janganlah. Kalau ada orang kelihatan compang-camping, biarin saja lah. Kalau kita hatinya belum bisa nembus dia itu siapa, nggak usah komentar itu. Karena nanti timbul malah kadang bermasalah. Kayak di kampung saya nih. Jadi di kampung saya itu waktu saya kecil itu ada orang namanya Otong Marzukin. Jadi Otong Marzukin ini itu adalah wali tapi dari tetisan, dari keturunan. Embahnya itu adalah Syekh Mustafa Jundi Kebon. Jadi Syekh Mustafa Jundi Kebon itu punya anak namanya Badawi. Ya, Badawi ini ditugaskan oleh Syekh Mustafa Jundi Kebon untuk menyebarkan Islam di Brebes, di daerah kampung saya situ. Setelah di situ dia punya anak. Anaknya namanya Otong Marzukin. Anaknya ini ketika mbahnya berarti kan ketika bapaknya Ki Badawi itu meninggal, ini kan umurnya sekitar 12, itu mau dicunatin. Itu semua dokter tuh nggak bisa nyunatin. Itu udah sakti itu. Saya itu waktu itu udah kecil, saya masih kecil banget. Udah sakti tapi udah terkenal jadi disunatin nggak bisa, dokter dukun nggak ada yang bisa. Dukun sakti itu yang dulu kan pakainya dukun Jawa, nggak bisa, nggak cerdas. Akhirnya apa? Ada mantunya namanya Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim itu aslinya dari Bojong Cirebon. Akhirnya apa? Pakainya apa itu? Ki Abdul Karim itu cuma pakai ini karena lagi ngapsain kitab ya, pakai pulpen itu kan dulu itu kan ada lancip-lancipnya kan, tik gitu aja, tak putus. Ya, gitu. Emang itu ceritanya seperti itu nih, cerita nyata ya waktu saya kecil ini. Itu emang Otong Marzukin itu terkenal wali. Dan ketika saya kan pengen ketemu nih, nggak bisa ketemu, susah. Meskipun sudah ada di hadapannya nggak akan ketemu.
memang misterius, susah itu. Pejabat tuh pengen ketemu, nunggunya itu 2 hari nggak akan ketemu. Otong Marzukin. Jadi itu titisan, tapi itu titisan dari mbahnya Mustafa Juni Kebon. Aslinya Indramayu itu sakti-sakti. Ya mungkin juga kenapa saya dari Brebes nikahnya dengan orang Indramayu, karena salah satu wirid saya itu ya dari Syekh Mustafa Juni Kebon Indramayu. Mungkin akhirnya ya itu mungkin sejarahnya seperti itu. Dan Syekh Mustafa Juni Kebon itu wiridnya adalah dari Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari kan muridnya Sunan Gunung Jati. Makanya mungkin udah kamu di Indramayu aja lah. Kita nggak pernah niat untuk nikah dengan orang Indramayu. Malah ya karena orang Indramayu kan terkenalnya kan jelek, boleh. Ya waktu saya mau nikah kan, masa di Indramayu, ente kan tamatan Lirboyo. Udahlah, saya udah istikharah baik gitu. Nah, jadi semuanya itu iya, jadi kehidupan itu memang yang mengendalikan itu adalah Allah. Kita itu tidak akan tahu kapan kita akan ada di mana, kita ilmunya manfaatnya seperti apa dan sebagainya. Tapi Allah itulah yang akan mengendalikan. Kan ada dalam Al-Qur'annya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Segala kehidupan urusan dunia kita itu tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena semuanya ada dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya semua yang terjadi dalam kehidupan kita dari A sampai Z itu harus kita terima. Kenapa harus diterima? Karena memang ini adalah catatan dari Allah. Baik atau buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, ya mesti harus kita terima. Karena adalah catatan dari Allah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Itu ya. Terus lanjut. Fa akhrajahu min baladihim. Kemudian Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mengeluarkan pemuda itu. Harus dikeluarkan, karena nggak ada yang bisa mengeluarkan. Tapi Nabi Musa itu kan sakti. Jadi Nabi Musa itu ketika lupa tangannya itu memukul orang langsung mati. Jadi hebat Nabi Musa itu. Iya, makanya pukulan saya itu pernah diijazahi oleh Gus Maksum sing sakti itu tuh, pukulan. Itu pakainya wiridnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu sakti. Ada saya itu. Ya, pukulan itu ya 40 meter tuh masih kena. Dulu waktu saya muda ya semangat, sekarang sudah tua. Tapi masih ada, kalau ada yang mau terkasih lah. Disuruh keluar. Kenapa? Karena pemuda itu jadi masalah. Ketika pemuda itu di situ, matahari itu tidak mau bersinar, jadi ketutupan terus, sehingga kan kehidupannya kan gelap terus itu. Nah, gara-gara ini. Hatta la taqu alaihimun nar. Bisa babi fisiki. Jadi pengaruh dari dosa yang dilakukan oleh pemuda itu menjadikan matahari enggan untuk bersinar. Itu kan artinya begini. Artinya dosa-dosa yang kita lakukan ini pemahaman dari ini nih. Dosa-dosa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi penderitaan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami satu penderitaan, boleh jadi itu adalah akibat dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang dosa itu yang kita tidak mengakuinya atau memang tidak merasa bahwa kita melakukan dosa, nah itu. Tapi justru itu yang memang menjadi penghalang kehidupan kita. Kalau misalnya rezeki kita seret, atau yang pemuda jodohnya agak susah, pemudi juga yang dagangan atau yang petani hasilnya kurang baik, boleh jadi ini adalah pengaruh dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ini pemahaman dari cerita ini tuh seperti itu. Itu loh ya. Jadi
Artinya apa? Jangan mengeluh, tapi harus mengadu kepada Allah. Karena nanti Allah lah yang akan merubah segala kehidupan. Bukan tetangga, bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang kaya. Yang bisa merubah kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah sudah bilang kun, fayakun. Jadi jadilah. Begitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya itu jadi ngaji Mukasyafatul Qulub itu ngaji supaya hati kita itu hidup gitu loh. Ketika hatinya hidup itu enak dalam menjalani hidup. Tidak akan pernah merasa ngeluh atau sakit hati lah, biasa-biasa aja hidup itulah. Yang namanya hidup ya seperti itulah gitu. Kalau misalnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, boleh, misalnya ada orang memukul ke kita jangan langsung marah ke dia. Boleh jadi itu adalah dia diutus oleh Allah untuk menguji kesabaran kita. Kapan lagi kita pengen bisa bersabar? Kan begitu. Dia itu hanya diutus saja. Loh kalau misalnya dia mukul, apakah ada peristiwa di dunia ini yang terjadi tanpa kehendak Allah? Ada enggak? Ada enggak satu peristiwa terjadi tapi Allah enggak menghendaki? Ada enggak? Enggak ada kan? Kalau enggak ada, berarti yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah atas kehendak Allah. Baik dan buruk. Karena atas kehendak Allah, ya berarti kita harus menerima kejadian itu. Ketika sudah menerima, wah berarti dia sudah bersabar. Kalau sudah bersabar, innallaha yuhibbus shob, innallaha ma'as shobirin. Kan begitu Pak Al-Qur'an nyambung. Terus Faja'a Musa, karena pengaruh dari kelakuan fasik, perbuatan dosa yang dilakukan pemuda itu menjadikan desa itu menjadi timbulnya malapetaka. Akhirnya apa? Akhirnya fa'akhrajahu faja'a Musa alaihissalam fa'akhrajahu. Nabi Musa mendatangi pemuda itu. Setelah mendatangi, kemudian apa? Fa'akhrajahu fadhabasabu. Pemuda itu disuruh keluar dari kampung itu. Dan nurut pemuda itu. Kenapa? Nabi Musa itu kan pengaruhnya luar biasa, nggak ada yang berani. Jadi istilahnya jeger Nabi Musa itu. Oh, nggak ada yang berani sama Nabi Musa. Iya, jadi hebatlah, semuanya kalah sama Nabi Musa. Ya karena memang pada zaman Nabi Musa itu ya yang diandalkan adalah kekuatan, maka mukjizatnya Nabi Musa adalah kekuatan. Beda dengan zamannya Nabi Muhammad. Kalau pada zaman Nabi Muhammad itu yang diandalkan itu adalah syair-syair, syair-syair itu loh. Karena yang diandalkan syair-syair, maka mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Dan ketika itu dan sampai sekarang para ahli sastra, ahli syair tidak ada yang bisa seperti Al-Qur'an. Sampai sekarang seluruh orang yang ahli sastrawan itu tidak akan mampu untuk membuat satu kosakata yang melebihi atau sama minimal lah dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an. Itu enggak ada. Ya enggak sanggup. Kenapa? Karena bahasa Al-Qur'an itu hidup. Iya, hidup. Ketika kita membaca, kenapa hidup? Karena huruf-huruf Al-Qur'an itu di dalamnya itu mengandung energi positif. Makanya ketika kita membaca satu huruf, maka akan mendapat 10 kebaikan. Kenapa? Karena memang di dalamnya itu terdapat energi positif. Ketika kita membaca bismillah, bismillah itu kan hurufnya 19. 19 kali 10 berarti 190 kebaikan. Berarti energi positif sudah masuk ke dalam diri kita 190. Kalau kita sholat terus, sholat itu kan baca Fatihah berapa? Belum kita ngaji yang lain. Berarti secara otomatis pikiran kita dipenuhi oleh energi positif. Hati kita dipenuhi oleh energi positif. Kalau pikiran dan hati sudah
dipenuhi oleh energi-energi positif, maka dengan sendirinya tanpa sadar kita akan melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan, itu loh. Kalau dalam pikirannya itu ada yang terpikir itu negatif, di hatinya juga negatif, maka dengan sendirinya tanpa sadar dia akan melakukan kejahatan. Maka kadang-kadang itu banyak orang yang melakukan kejahatan setelah diinterogasi, ditanya, dia lupa dan tidak sengaja. Kenapa? Karena pikirannya itu sudah banyak energi-energi negatif. Maka banyaklah baca Al-Quran, banyaklah baca sholawat, supaya pikirannya dipenuhi oleh energi-energi positif. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penting di situ ya. Keluarkan itu pemuda itu oleh Nabi Musa. Enggak berani kan Nabi Musa, padahal satu kampung kan enggak ada yang berani. Tapi Nabi Musa sendirian berani kan, dan mau. Berarti kan kekuatannya Nabi Musa melebihi kekuatannya orang sekampung. Karena ya gitu bahasanya kan. Berarti kan orang sakti itu. Wal zaman dulu ya Wali Songo lah, itu kan sakti-sakti. Kayak gitu. Jadi ngaji. Fa'akhrajahu ila qaryatin minal qura. Jadi dikeluarkan dari satu desa. Tapi ternyata di desa itu juga tidak diterima tuh. Saking banyaknya dosa itu dia diterima. Terima. Akhirnya apa? Karena tidak diterima di sebuah desa lagi, akhirnya apa? Fa'amarallahu Musa ayyukhrijahu min tilkal qaryati fa akhrajahu Musa alaihissalam fa kharaja ila mafazatin laisa fiha khalqun wala zawjun. Akhirnya apa? Disuruh oleh Nabi Musa ke satu tempat yang kosong, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada manusia dan sebagainya. Sendiri dia blok. Di situ tempatnya. Setelah sendirian, famarido fitil kalmafaza. Kemudian dia itu jatuh sakit. Pemuda itu jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, walaysa indahu muayyanun yu'inuhu fawaqa'a 'ala turabi. Kemudian dia terjatuh ke tanah. Setelah terjatuh ke tanah, wa wada'a ra'sahu 'alaihi, kemudian kepalanya diletakkan di tanah, di bumi. Dan setelah terletak di bumi, dia baru waqala law kanat walidati gitu. Ya Allah, seandainya sekarang ini di sampingku ada ibuku gitu, pasti ibuku akan nangis dan menolongku gitu. Dia ngomong kayak gitu. Terus lanjut, wala bakat ala madallati walau kana walidi hadiron, seandainya bapakku ada di sampingku, ta'anani wa tawalla amri, maka pasti akan menolongku. Nah itu. Walau kana zati hadirotan la bakat ala firofi, seandainya istriku ada di sampingku gitu loh, maka pasti dia akan nangis karena akan berpisah. Nah, dia akan mati sih berpisah. Begitu juga seandainya anak-anakku ada di sampingku hadir, maka mereka juga akan menangis dan mereka akan berdoa. Nah ini, jadi cuma dosanya banyak, tapi dia dalam keadaan seperti itu berdoa, mudah-mudahan ada yang Allahumma fir liwalidina al-hurib ad-dha'ifi al-asi al-fasik al-matrud min baladihi. Dianya itu ngomong gitu. Maka anakku akan berdoa untukku, orang yang lemah, banyak maksiatnya, selalu melanggar perintah Allah, ditolak di seluruh masyarakat. Dia akan mendoakan untukku agar aku diterima olehmu ya Allah. Cuma kayak gitu aja. Tapi justru dengan punya angan-angan seperti itu, nah, akhirnya apa?
Allah menjadi iba. Karena Allah menjadi iba, kemudian apa? Kemudian Allah mengutus malaikat, kayak gitu. Iya, jadi kemudian min ajisan min kulil asya. Allahumma qatta'tani an walidi wa auladi wa zaujati wala qatta'tani min rahmatika. Tuh. Dia cuma, ya Allah, bolehlah engkau memisahkan aku dengan bapakku, dengan anak-anakku, dengan istriku, tapi janganlah engkau putuskan aku dengan rahmatmu. Gitu loh. Banyak dosanya, tapi dia mengharap seperti itu ketika dalam keadaan itu. Min rahmatika fa innaka akhraqta, fa innaka maka sedaya panjenengan iku akhraqta, haroko bakar ya, akhraqta bakar panjenengan qalbi ing ati ingsun bi firaqihim kelawan pisah mereka, istri, anak dan sebagainya. Kenapa? Karena engkau telah membakar hatiku dengan memisahkan kepada semuanya. Semuanya itu dipisahkan sama ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Karena diusir sih. Fala tahrikni binarika, fala tahrikni maka aja haroko bakar ya, aja bakar sira, aja bakar panjenengan ni ingsun binarika kelawan nerakane panjenengan li ajli maksiati karena gara-gara maksiate isun katakannya. Jadi doa seperti ya Allah, doanya kayak gitu, ya Allah cukuplah engkau membakar hatiku untuk berpisah dengan kayak dianya ini, doanya seperti itu dengan seluruh keluarganya, tapi jangan sampai engkau membakarku dengan neraka. Itu orang yang dosanya banyak saja. Ini artinya kayak gini, orang yang maksiat dulu dosanya banyak, ketika mau meninggal itu dia membutuhkan rahmatnya Allah, dan Allah kemudian fa'arsala maka ngutus sapa Allah Gusti Allah taala halim malur Allah lahu maring pemuda mau maring rojul haura'a ing bidadari ala sifati ummihi nyurupane sifate ibune, wa haura'a lan bidadari ala sifati zaujatihi kaya sifate bojone rojul, wa hilmanan lan apa namanya mengutus hilman pemuda-pemuda ala sifati auladi malaikat sing rupane wong lanang bocah-bocah nom wong nom ala sifati auladihi ngatasé nyerupani sifate pira-pira anake kirojul walam wa malakan lan ngutus malaikat ala sifati walidihi nyerupani sifate bapane si rojul fajalisu maka pada duduk kabeh indahu ing dalam sandinge rojul wa bakau lan pada nangis kabeh alaihi ngatasé rojul. Faqala maka ngucap sapa si rajul inna hadza sedune iki iku walidi wa walidati wa zaujati wa auladi huduron indi. Begitu dia doa kepada Allah enggak pengen dipisahkan dengan rahmatnya Allah, Gusti Allah langsung iba. Ada orang yang dosanya banyak aja cuma berdoa seperti itu Allah langsung iba gitu. Begitu iba Allah ngutus para malaikat, Allah ngutus pada bidadari. Yang bidadari itu bentuk rupanya seperti ibunya, seperti bapaknya, seperti anaknya gitu. Dan berderetan di samping pemuda itu yang lagi sakit.
Pemuda yang lagi sakit. Kemudian dan pemuda itu ya nyatanya yang dilihat itu adalah bapaknya, ibunya dan anaknya. Sehingga apa? Dengan kehadiran mereka dia hatinya merasa tenang. Wa indi wa tobalan senang sapa apa qalbuhu atine si rajul. Wa wasolalan tumeka sapa rajul ira rahmatillahi taala maring rahmati Allah taala tahiron maghfuron lahu. Kemudian karena si rajul itu ketika hendak meninggal itu merasa senang hatinya itu merasa senang. Jadi merasa senang karena di samping-sampingnya itu ada keluarganya semua. Sehingga apa? Sehingga turunlah rahmat Allah. Setelah turun rahmat Allah, maka jadilah si pemuda itu pada saat itu digolongkan menjadi orang yang diampuni segala dosanya. Kalau sudah diampuni segala dosanya, berarti dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau husnul khotimah berarti masuk surga aja gitu. Itu cuman satu aja dia mengharapkan rahmat Allah. Banyak dosanya tapi mengharapkan rahmat Allah. Artinya mengharapkan rahmat Allah itu luar biasa. Apalagi misalnya kita yang sholat menjalankan perintah Allah, kemudian kita selalu mengharapkan rahmat Allah, itu lebih luar biasa. Jadi jangan sampai kita tidak mengharapkan rahmat Allah, karena bagaimanapun rahmat Allah itu adalah hal yang paling utama dan luar biasa dalam kehidupan kita. Semua kehidupan kita itu dalam merupakan rahmat dari Allah. Itu seperti itu. Fa'auha maka paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala halai mahrul Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihissalam idhab lunga hasira wahai Musa ila mafazatin maring satu arah-arah padang pasir. Kada iki wa mau du'i kaza, oh ini tempat ini kata gitu. Fa innahu maka satune kelakuan iku mata mati fihi ing dalam tempat maukah sapa waliyun kekasihku minal auliya isa ing pira-pira wali. Fa dirhu maka hadira sira Musa fa dorohu maka hadir sapa Musa hu ing sirajul mau watawala lan ngurusi sapa si Musa amroh ing perkarane rajul mau wawarohu lan wawarohu apakah ngubur mendem sapa Musa ing rajul pala mahadoro maka nalikane teka sapa si Musa alaihissalam dalikal maudi ing mengkono-mengkono tempat ro'a maka ningali sapa si Musa ashaba ing pemuda alladzi kana kang ana sapa si asab anak iku sapa Musa anak iku akhrajahu ngetoaken sapa Musa hu ing sab minal baladi saking desa wa minal qaryati saking desa juga pedukuhan lah bi amrillahi ta'ala kelawan perintah Gusti Allah. Loh, setelah Nabi Musa itu datang ke tempat itu, Nabi Musanya langsung, loh, ya Allah, ini kan pemuda yang dulu engkau pernah menyuruhku untuk mengeluarkan pemuda ini dari kampung. Iya, itu pemuda itu, tapi pemuda itu sudah saya ampuni dan sekarang sudah menjadi kekasihku dari Allah. Ini luar biasa.
Ya itulah kasih Allah itu ya seperti itu. Ya lihat aja contohnya misalnya Sunan Kalijaga, orang yang dablek kan, ya biasa ngambil apa saja, tapi karena memang direkomendasi oleh Sunan Bonang, jadi maka carilah rekomendasi. Gitu. Artinya apa? Seringlah sowan-sowan ke guru-guru mursyid, ke kiai-kiai, ke ulama-ulama khos. Barangkali kemudian ulama khos itu nyetuk hatinya, ya Allah angkatlah dia jadi penggantiku. Nah, ini kan berarti dia telah merekomendasikan kepada si orang ini yang sowan itu kepada Allah, dan rekomendasinya itu di-ACC oleh Allah. Kenapa? Karena dekat gitu. Nah, itu makanya ada hadis yang jalisu bil ulama'i, banyaklah duduk dengan ulama. Kenapa? Ada hadis lagi, senanglah kepada ulama. Kenapa? Karena itu tadi intinya sih cuma kalau di dalam pemahaman cara mendalam, apa sih gunanya duduk dengan ulama? Ya itu tadi, supaya barangkali ulamanya itu, terus kita kan kalau dekat dengan ulama, datang ke ulama kan minta doa kan. Misalnya sowan ke ulama, mau pulang tuh minta doa, Pak Kiai doakan saya. Oh doa amin cuma dia itu. Barangkali di saat itu Kiai itu merekomendasikan kepada Allah untuk mengangkat salah satu yang ada di sekitarnya yang didoakan, dan kemudian Allah pilih kita. Alah kan rezeki kan. Seperti Otong Marzukin itu tidak melakukan apa-apa karena titisan dari mbahnya menjadi wali gitu. Kayak itu. Nah, itu begitu itu ya. Itu ini ngaji nyantai aja. Hatamnya bertahun-tahun ya nggak apa-apa lah. Yang penting ilmunya yang masuk. Ya. Jadi istilahnya seapapun dosanya kita banyak, apapun kehidupan kita kita mesti harus memohon kepada Allah untuk diberikan rahmat Allah. Itu ya. Makanya kalau punya anak dinamainlah rahmat, supaya ingat lagi rahmat. Apa maning rahmatullah, rahmat Gusti Allah beli. Nah, seperti itu beli. Mana? Oh iya, Musa tilkal maudia wa ra'a saba alladzi kana akhrajahu minal batni minal qaryati bi amrillah ta'ala. Wa ra'a lan ningali sapa si Nabi Musa al-hurul ain ing bidadari haulaihi ing dalam kiwa tengane si pemuda tadi. Jadi di jenazahnya itu dikitari oleh bidadari karena sudah menjadi kekasihnya Allah sih. Jadi Allah itu gampang mau menjadikan apa aja menjadi kasih dan sebagainya, dan waktunya itu kapan saja itu. Makanya yaitu dari sekarang kita harus selalu dekat dengan Allah, harus selalu berusaha, karena harus berusaha. Kita nggak tahu si pemuda itu ada punya amalan apa gitu loh. Kita kan nggak tahu. Jadi kita harus punya amalan yang kita istiqomahkan agar kita bisa dekat dengan Allah. Apakah baca Al-Fatihah 113 kali setiap hari, atau membaca sholawat 1700, 1600 ya. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berarti 1600. Kalau bacanya sallallahu ala Muhammad 2000 kali, terserah. Yang penting istiqomah. Barangkali dengan barokahnya kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah menjadi orang dekat dengan Allah, kita menjadi tenang hatinya, damai. Kalau sudah tenang hatinya, pikirannya damai, maka segala macam urusan dunia akhirat itu akan terselesaikan dulu. Orang itu banyak masalah karena hatinya nggak damai, pikirannya ruwet dulu. Maka orang pikirannya ruwet, hatinya damai, pasti itu jauh dari Allah. Karena jauh dari Allah, kata Rasul, ayo cepat-cepat berwudu, setelah berwudu baca Al-Quran.
setelah baca Al-Quran sholatlah hajat 2 rakaat. Begitu di Rasulnya. Loh. Sehingga apa? Sehingga nanti pikirannya terang, tenang hatinya. Ketika pikirannya tenang, hatinya damai, maka segala persoalan itu akan terlihat. Gambarannya seperti ini secara logikanya. Satu kolam nih. Kemudian kita melempar koin, jatuh. Lah ketika kolam itu kemudian debunya itu bual, sehingga kelihatan enggak tuh koin? Enggak kelihatan. Kenapa? Karena butak. Pikirannya butak, artinya kotor, sehingga enggak kelihatan. Tapi begitu kolam itu tenang kembali, bersih, bening, baru muncul tuh koin. Oh, itu koinnya. Pikirannya bening, hatinya damai. Pikir bening dan hati damai, itu salah satu caranya dengan baca Al-Quran, sholat, istighfar, begitu loh. Ya, itu teorinya seperti itu, cara logikanya, gambarannya. Seperti itu ya. Ya Rabbi, faqala maka ngedika sapa Musa Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi du Gusti, amma hadza anapun utawi iki asabu, amma hadza sabu anapun utawi iki pemuda alladzi akhrajtuhu kang ngetoaken ingsun hu ing asab minal baladi saking desa wa minal qaryati bi amrika kelawan perintah panjenengan. Faqala maka ketika sapa maka berfirman sapa Allah taala, ya Musa ini rahimtuhu, ini setune ingsun iku rahimtuhu, wis melasi wis nei rahmat sapa ingsun hu ing pemuda. Wa tajawaztu lan wis tajawaz, wis melampaui ingsun anu saking rajul bi aninihi kelawan apa tuh ngerintih. Anin tuh ngerintih. Jadi rajulku waktu sakit tuh ngerintih kun. Ngerintih ning Gusti Allah ku waktu sakit. Ya lamuna anak bapane isun, lamuna anak ini ya kita ya tenang itu. Ngerintih ku langsung dikasih rahmat Gusti Allah. Nah itu loh. Jadi kudu ngerintih kudu waduh sakit kudu. Tapi ngerintih karena langkah bapane, langkah ning apa ngira kin sebagainya iku loh. Tapi bang ini sakit ya, aduh, gue arane wis beda itu sih. Iya, maka kan kayak gini, seperti ini ya. Kalau sakit kemudian dia merasakan sakit dan merintih, itu kan muncul dari dirinya. Kalau muncul dari dirinya, berarti itu adalah akibat pengaruh dari nafsu. Padahal segala nafsu itu adalah hal-hal yang bersifat buruk. Inna nafsala ammaratum bisu. Makanya di dalam hadis ketika sakit tidak boleh merintih. Beda dengan si pemuda, itu tidak merintih kesakitannya, tapi dia merintihnya karena dijauhkan dari seluruh keluarganya, dan yang menjauhkan dari seluruh keluarganya itu adalah Allah, kehendak Allah, kan seperti itu. Maka muncullah rahmat Allah di situ. Bahasanya seperti itu kalau penjabaran agak supaya lebih gampang. Fi maudi'ihi dalam tempatnya si rajul wa fi raqihi wa dhannihi wa walidayhi wa walidihi wa auladihi wa zawjatihi wa arsaltu ilaihi hawra'a ala sifati walidihi. Ya kemudian saya memerintahkan, kata aku memerintahkan pada para bidadari yang menyifati atau dan malaikat yang sifatnya seperti bapaknya, ibunya, anak-anaknya untuk mendekati dia. Ya tarohamuna ala madallatihi. Mereka kemudian belas kasih terhadap peristiwa yang dialami oleh pemuda itu. Fi horbatihi, karena dia ing dalem kesendiriannya, jadi dewekan. Jadi Gusti Allah ku misalnya anak wong sakit ya, anak sakit dewekan ning alas langkah sapa-sapa pun langsung
ngutus malaikat. Nah, itu kebanyakan wong sing iku apa namanya pasti husnul khotimah karena didampingi oleh para malaikat. Dan malaikat ini malaikat itu kan seluruh malaikat itu kan energinya kan positif. Karena malaikat itu tidak pernah melawan Allah. Seluruh perintah Allah itu pasti ditaati sehingga malaikat itu semuanya energinya positif. Ketika malaikat mengitari seseorang, maka dia pasti akan husnul khotimah karena dikitari oleh energi positif, energi negatifnya akan hilang. Makanya ada amalan ahli sufi yang beruzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Salah satu teori sufi itu ada yang mengasingkan diri ke satu alas. Ada seperti itu. Kalau Buya Syakur tahanus ya. Tahanus itu kan dari bahasa Arabnya kan hanifah, lurus. Jadi tahanus itu dulu orang-orang yang lurus itu ketika setiap tahun itu pasti pernah mengasingkan diri satu tempat untuk menyepi agar dia bisa berdialog dengan dirinya. Ketika sudah bisa berdialog dengan dirinya, maka kekeliruan, kesalahan dan hal-hal yang sebelumnya terjadi yang kurang baik itu bisa diperbaiki. Nah, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bertahanus setiap bulan puasa itu 1 bulan penuh. Begitu Nabi Muhammad sudah menikah umur 25, setiap bulan puasa itu bertahanus, beruzlah di Gua Hiro selama 15 tahun. Tapi setiap tahun sebulan. Setelah 15 tahun beruzlah, bertahanus, diangkat oleh Allah jadi nabi. Mungkin itu yang diikuti oleh Kiai Syakur. Bertahanus bukan di alas amis ya. Nanti kapan-kapan saya juga mau ngadakan tahanus, tapi tahanusnya enggak di alas, di ini aja, di Langen atau di yang Kepolo, tapi sambil melakukan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu kan diperintahkan oleh Rasul setiap tanggal 13, 14, 15. Jadi sebulan sekali 3 hari bertahanus. Itu mungkin nanti akan dibikin seperti itu. Nanti saya akan bikin acara itu dan tentunya kan di sana harus ada tempat. Nah, itu nanti satu saat lah. Kalau sudah, dan itu enak. Nanti kalau sudah biasa seperti itu, pulang dari 3 hari segala permasalahan dunia selesai semua. Apalagi misalnya sering doa sering doa waqiah wa tuhniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain. Ini kan doa, ya Allah, semoga dengan baca al-waqiah ini engkau anugerahku kehidupan yang begitu lapang dan hutang-hutang yang pernah aku miliki engkau selesaikan. Itu kan doanya kan seperti itu ini. Ini kan makanya banyaklah baca waqiah supaya hidupnya itu berkah. Makanya sengaja saya pakainya al-waqiah itu ya. Lanjut mana sih? Udah ya? Udah jam berapa? Mana? Udah ya? Nanti ya. Lanjutinnya ya. Ini ya guys, sampai sedikit lagi nih. Wa arsalat orang ibati wasifati. Fa idza mata al-horibu baka alaihi alus samawati. Nah, gini. Wa idza mata lengkane meninggal sapa al-horibu wong sing asing dewekan langkah keluargane dewekan bae. Baka maka nangis alaihi ngatasé si horib sapa ahlus samawati. Berarti malaikat, ahlus samawati itu artinya malaikat. Malaikat nangis gitu. Sing nangis kudu manusia tapi malaikat gitu. Makanya banyak orang yang jalan-jalan itu hidupnya itu biar matinya di jalan. Nanti yang nangis itu malaikat bukan keluarganya. Kalau yang mati malaikat, yang nangis malaikat pasti dia
husnul khotimah. Ya orang-orang yang kelihatannya gila, jangan-jangan dia memang sengaja seperti itu biar matinya husnul khotimah. Biarlah orang menganggap gila, biarlah orang menganggap hina, tapi di mata Allah itu dimuliakan. Makanya kan ada hadis yang menjelaskan banyak orang yang di bumi itu dihina, tidak terkenal, tapi di kampung langit itu dikenal. Malaikat itu ketika orang ini mengucapkan sesuatu ribut. Ada itu ceritanya begitu. Jadi ada orang yang dihina oleh masyarakat karena memang pakaiannya compang camping dan sebagainya lah, dianggap sebagai orang yang stres gila. Tapi ketika berdoa suaranya ini tembus ke aras. Malaikat di kampung malaikat di sana tuh namanya di Malakut itu ribut, bergema, sehingga apa? Malaikat ribut semua. Setelah ribut langsung soal kepada Allah, ya Allah, ini ada manusia suaranya ribut ini di sini nih. Kami itu menjadi terganggu. Terus, oh ya udah, salah satu, Jibril turunlah ke bumi, cari itu siapa gitu. Oh, turunlah itu. Oh iya. Setelah turun, oh dia. Terus, oh iya, ternyata dicatat gini. Lah, coba dicek di Lauh Mahfudnya, gitu kata Allahnya, dicek. Tapi ini orang ini hidupnya di Lauh Mahfudnya ini catatannya hidupnya miskin, penyakitan, dan memang hidupnya dihina terus. Ya Allah, ya udah, bustak tuh, hapus semua itu, diganti yang baik-baik. Gitu. Langsung pada saat itu malaikat langsung bustak di Lauh Mahfud. Kemudian apa? Setelah dibusrak, dia hidupnya menjadi orang yang berubah total 180 derajat. Itu artinya apa? Catatan kita yang sudah ada 4 bulan ketika di dalam kandungan di Lauh Mahfud itu bisa dirubah dengan doa. Maka perbanyaklah doa. Jadi doa kita itu yang akan merubah itu. Jadi orang yang tidak berdoa itu orang yang pelit. Berdoalah, tapi jangan banyak-banyak doa. Ya jangan terlalu panjang, sedengan aja. Ya nanti kalau doanya terlalu panjang nanti ini orang itu malek banget, satu aja belum tuh diterima, panjang banget tuh. Ya mungkin itu aja ya. Nanti ini lanjut sudah sampai mana tadi? Ya sampai mana dah, dengerin lalu Pak ya, mungkin ini terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim.